Oh, udah. mute, Mac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratun Soleha dengan NPM 121-2021-018 dan kedua rekan saya, Mega Suhartini dengan NPM 121-2021-020 serta Sri Diani dengan NPM 121-2021-033. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar audit 315, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke Sri Diani. Boleh di next. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ruang lingkup standar audit SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal entitas. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode dimulai 13 pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Next. Yang kedua ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Oleh karena itu, menyediakan suatu basis untuk mendesain dan mengimplementasikan respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai. Next. Yang ketiga ada definisi. Asersi. Representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Resiko bisnis. Suatu resiko sebagai akibat dari kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan, atau tidak adanya tindakan signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencapai tujuannya dan dalam melaksanakan strateginya, atau dari penetapan tujuan dan strategis yang tidak tepat. Pengendalian internal. Proses yang didesain, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personil lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan Pasal 1 perundang-undangan. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Prosedur penilaian risiko. Prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal entitas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Terakhir ada risiko signifikan. Suatu risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai yang menurut pertimbangan auditor mengharuskan pertimbangan audit khusus. Next. Keempat itu ada ketentuan. Ketentuan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Kedua, ada pemahaman atas entitas dan lingkungan yang diharuskan, termasuk dua pengendalian internal entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan
mengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Yang terakhir ada dokumentasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marathon saya. Selanjutnya 4.1 prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Auditor harus melakukan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu basis bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Namun, prosedur penilaian risiko semata tidak menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai basis opini audit. Prosedur penilaian risiko harus mencakup A. Permintaan keterangan dari manajemen, individu yang tepat dalam fungsi audit internal jika ada, dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. B. Prosedur analitis. Dan C. Observasi dan inspeksi. Auditor harus mempertimbangkan apakah informasi yang diperoleh dari proses penerimaan atau keberlanjutan hubungan dengan klien relevan dengan pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material. Ketika rekan perikatan telah melaksanakan perikatan lain untuk entitas tersebut, rekan perikatan harus mempertimbangkan apakah informasi yang diperoleh relevan dengan pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material. Rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya harus mendiskusikan kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kesalahan penyajian material dan penerapan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku terhadap fakta dan kondisi entitas tersebut. Rekan perikatan harus menentukan hal mana yang dikomunikasikan kepada anggota tim perikatan yang tidak terlibat dalam diskusi. Ketika auditor bermaksud untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan entitas tersebut dan dari prosedur audit yang dilaksanakan dalam audit sebelumnya, auditor harus menentukan apakah informasi tersebut relevan dengan audit periode ini. Selanjutnya 4.2, pemahaman atas entitas dan lingkungannya yang diharuskan termasuk pengendalian internal entitas. 4.2.1, entitas dan lingkungannya. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman berikut. Yang pertama, faktor-faktor industri, peraturan, dan eksternal lain yang relevan termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, sifat entitas termasuk A. Operasinya, B. Kepemilikan dan struktur tata kelola, C. Jenis-jenis investasi, dan D. Cara entitas tersebut kelola dan bagaimana itu dibiayai. Yang ketiga, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas termasuk alasan perubahannya. Yang keempat, tujuan dan strategi entitas serta risiko bisnis terkait yang dapat memunculkan risiko kesalahan penyajian material. Dan yang terakhir, tujuan dan strategi entitas serta risiko bisnis terkait yang dapat memunculkan risiko kesalahan penyajian material. Selanjutnya 4.2.2 yaitu pengendalian internal entitas. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan. Namun, tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit. Hal tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan pertimbangan profesional auditor, apakah suatu pengendalian secara individual atau bersama-sama dengan yang lain merupakan hal yang relevan dengan audit. Pengendalian internal entitas terbagi menjadi dua, yaitu sifat dan luas pemahaman atas pengendalian yang relevan, di mana ketika memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian yang relevan dengan audit, auditor harus mengevaluasi desain pengendalian tersebut dan menentukan apakah pengendalian tersebut telah diimplementasikan dengan melaksanakan prosedur sebagai tambahan terhadap permintaan keterangan dari personel entitas. Dan yang kedua yaitu komponen
pengendalian internal. Nah, komponen pengendalian internal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas. Yang ketiga, sistem informasi, termasuk proses bisnis yang terkait yang relevan dengan pelaporan. Yang keempat, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit. Dan yang kelima, pemantauan atas pengendalian. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas lingkungan pengendalian. Sebagai bagian dari pemerolehan pemahaman ini, auditor harus mengevaluasi apakah manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menciptakan dan memelihara suatu budaya jujur dan perilaku etis dan kekuatan dalam unsur lingkungan pengendalian secara kolektif menyediakan fondasi yang tepat untuk komponen lain pengendalian internal dan apakah komponen lain tersebut tidak dirusak oleh defisiensi dalam lingkungan pengendalian. Yang kedua yaitu proses penilaian risiko entitas. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang apakah entitas memiliki suatu proses untuk yang pertama itu mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, mengestimasi signifikan risiko tersebut. Dan yang terakhir, ketika entitas telah menetapkan proses tersebut yang di atas, auditor harus memperoleh pemahaman tentang proses tersebut dan hasilnya. Jika auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang gagal diidentifikasi oleh manajemen, maka auditor harus mengevaluasi apakah terdapat suatu jenis risiko yang diharapkan oleh auditor akan teridentifikasi oleh proses penilaian risiko entitas tersebut. Jika terdapat risiko tersebut, maka auditor harus memperoleh pemahaman tentang mengapa proses tersebut gagal mengidentifikasinya dan mengevaluasi apakah proses tersebut sudah tepat atau menentukan apakah terdapat suatu defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang berkaitan dengan proses penilaian risiko entitas. Ketika entitas belum menetapkan proses tersebut atau memiliki suatu proses khusus, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen tentang apakah risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan telah diidentifikasi dan bagaimana risiko tersebut direspons. Auditor harus mengevaluasi apakah ketiadaan proses penilaian risiko yang didokumentasi sudah tepat sesuai dengan kondisinya, atau menentukan apakah ketiadaan tersebut merupakan suatu defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Yang ketiga yaitu sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait yang relevan dengan pelaporan. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait yang relevan dengan pelaporan keuangan termasuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan terhadap pelaporan keuangan. Yang kedua prosedur baik dalam sistem teknologi informasi maupun manual yang olehnya transaksi dimulai, dicatat, diproses, dan dikoreksi sebagaimana mestinya, ditransfer ke buku besar, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun spesifik dalam laporan keuangan yang digunakan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi. Yang keempat, bagaimana sistem informasi mencatat peristiwa dan kondisi selain transaksi yang signifikan terhadap laporan keuangan. Yang kelima, proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas, termasuk estimasi akuntansi dan pengungkapan yang signifikan. Yang terakhir, pengendalian terhadap entry jurnal, termasuk entry jurnal non-standar yang digunakan untuk mencatat transaksi tidak rutin, transaksi atau penyesuaian yang tidak biasa. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana entitas mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan serta hal-hal signifikan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan termasuk komunikasi antara manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komunikasi eksternal seperti dengan regulator. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit.
Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit, yaitu aktivitas pengendalian yang dipandang perlu oleh auditor untuk dipahami agar dapat menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan mendesain prosedur audit lanjutan yang responsif terhadap risiko yang telah dinilai. Suatu audit tidak mengharuskan suatu pemahaman tentang seluruh aktivitas pengendalian terkait dengan setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan signifikan dalam laporan keuangan, atau tentang setiap asersi yang relevan dengannya. Dalam pemahaman aktivitas pengendalian entitas, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana entitas telah merespon terhadap risiko yang muncul dan teknologi informasi teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu pemantauan atas pengendalian. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang aktivitas utama yang digunakan oleh entitas untuk memantau pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit dan bagaimana entitas melaksanakan tindakan perbaikan terhadap defisiensi dalam pengendaliannya. Ketika entitas memiliki fungsi audit internal, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang sifat dari tanggung jawab fungsi audit internal, status organisasinya, dan aktivitas yang telah atau yang akan dilaksanakan. Lalu, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang sumber informasi yang digunakan dalam aktivitas pemantauan entitas dan basis bagi manajemen untuk mempertimbangkan apakah informasi tersebut cukup dapat diandalkan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya 4.2.3 pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada A. Tingkat laporan keuangan dan B. Tingkat asersi untuk golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan untuk menyediakan suatu basis bagi desain dan pelaksanaan proses audit lanjutan. Selanjutnya, untuk tujuan ini, auditor harus mengidentifikasi risiko sepanjang proses pemerolehan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian relevan yang berkaitan dengan risiko, dan dengan mempertimbangkan golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan termasuk aspek kuantitatif atau kualitatif atas pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu menilai risiko yang identifikasi, serta mengevaluasi apakah risiko tersebut berkaitan secara lebih pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial memenuhi banyak asersi. Dan yang terakhir, mengkaitkan risiko yang diidentifikasi dengan apa yang bisa menjadi salah, what can go wrong pada tingkat asersi, dengan memperhitungkan pengendalian relevan yang hendak diuji oleh auditor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mega Suhartini. B. Risiko yang mengharuskan pertimbangan audit khusus. Sebagai bagian dari penilaian risiko, sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 9, auditor harus menentukan apakah setiap risiko yang diidentifikasi adalah menurut pertimbangan auditor, suatu risiko yang signifikan. Dalam penerapan pertimbangan tersebut, auditor harus tidak memperhitungkan pengaruh pengendalian yang diidentifikasi terkait dengan risiko tersebut. Dalam penerapan pertimbangan, atas penentuan atau risiko yang diidentifikasi sebagai risiko yang signifikan, auditor harus mempertimbangkan paling tidak hal-hal sebagai berikut. A. Apakah risiko tersebut merupakan suatu risiko kecurangan? B. Apakah risiko tersebut terkait dengan pengembangan terkini yang signifikan dalam bidang ekonomi, akuntansi, atau lainnya, dan oleh karena itu mengharuskan perhatian spesifik. C. Kompleksitas transaksi. D. Apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan dengan pihak yang berealisi? E. Tingkat
Tingkat subjektivitas dalam pengukuran informasi keuangan yang berkaitan dengan risiko terutama pengukuran yang melibatkan ketidakpastian pengukuran yang luas. Dan F, apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan yang terjadi di luar kegiatan bisnis normal entitas atau yang tampaknya tidak biasa. Ketika auditor telah menentukan bahwa terdapat suatu risiko signifikan, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian entitas, termasuk aktivitas pengendalian yang relevan dengan risiko tersebut. Next. Next. B. Risiko ketika prosedur substantif sesama tidak menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat. Sehubung dengan beberapa risiko, auditor dapat memutuskan bahwa adalah tidak mungkin atau tidak praktis untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Hanya dari prosedur substantif, risiko tersebut dapat berkaitan dengan pencatatan yang tidak akurat atau tidak lengkap atas golongan transaksi atau saldo akun yang rutin dan signifikan, yaitu yang karakternya sering memperoleh pengelolaan dengan otomatis yang tidak dengan sedikit atau tanpa intervensi manual. Dalam kondisi tersebut, pengendalian entitas atas risiko tersebut adalah relevan dengan audit, dan auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal tersebut. C. Revisi penilaian risiko. Penilaian risiko auditor atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dapat berubah selama pelaksanaan audit. Sejalan dengan diperolehnya bukti audit tambahan sejalan dengan diperolehnya audit tambahan, dalam kondisi ketika auditor memperoleh bukti audit dari pelaksanaan prosedur audit lanjutan, atau ketika informasi baru diperoleh, yang kedua bukti tersebut tidak konsisten dengan bukti audit awal yang menjadi dasar penilaian. Auditor harus merevisi penilaian tersebut dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lanjutan yang dirancang sebelumnya. Next. 4.4 Dokumentasi. Auditor harus memasukkan ke dalam dokumentasi audit. A. Diskusi antara tim perikatan sebagaimana yang diharuskan dalam paragraf 10 dan keputusan signifikan yang dicapai. B. Unsur utama atas pemahaman yang diperoleh tentang setiap aspek entitas dan lingkungannya yang tercantum dalam paragraf 11 dan setiap komponen pengendalian internal tercantum dalam paragraf 14-24. Sumber informasi yang digunakan dalam memperoleh pemahaman tersebut dan prosedur penilaian resiko yang dihasilkan. C. Resiko kesalahan dan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi sebagaimana yang diharuskan dalam paragraf 25. Dan D. Resiko yang teridentifikasi dalam pengendalian yang berkaitan yang atasnya auditor telah memperoleh suatu pemahaman sebagai hasil dari ketentuan dalam paragraf 27-30. Next. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Milan. Oke, sekian dari pemaparan materi tentang standar audit 315, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.